saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa. Yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu? Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan
harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut? Unsur Ini saya fakta tanya majelis. menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya terbukti ya, Mak? Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membubung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau pakai itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak istri nanya ke saya, bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Kalau dari segi angka pasti untung. Untung. Semua saksi di sini mengatakan untung. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Seperti biasa, saya akan membacakan komentar netizen. Tentunya teman-teman semua telah menonton video sebelumnya. Kali ini saya akan membacakan pendapat para warga di Indonesia. Baik, saya akan mulai membacakan komentar mulai dari yang pertama. Hayo Pak Hotman, perbaiki hukum di Indonesia. Bantu pula penjarakan para koruptor sampai ke akarnya. Ayo Bang, Hotman kejar terus ternak Jokowi yang rampok uang rakyat. Semua itu biang kerok ya Jokowi. Harus ditangkap. Bila Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya yang asli dari UGM, baik di depan rakyat maupun di persidangan atau pengadilan, aku yakin memang Jokowi tidak punya ijazah yang asli dan berarti memalsukan dokumen. Kemudian, negara rusak parah akibat dipimpin Jokowi, jelas-jelas PKI. Bung Hotman harus bongkar untuk kebenaran. Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong hukum ditegakkan tak pandang status. Setiap nama yang disebut oleh terdakwa dalam sidang di pengadilan harusnya dihadirkan sep Jokowi, tapi Jokowi tidak dipanggil atau dihadirkan dalam sidang. Kasus ijazah sama halnya tak pernah hadir di persidangan. Ucapan Hotman Paris saya bela. Tom Lembong itu adalah suara hati. Ini gue kagum. Tolong Pak Presiden Republik Prabowo, tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Sangat betul Jokowi harus diadili. Bersihkan pemerintahan Pak Prabowo dari termul-termul Jokowi. Artinya, para netizen memberikan pendapat bahwa Presiden harus membersihkan semua ternak Jokowi ataupun anggota Jokowi yang ikut dalam kasus pemalsuan ijazah ataupun ijazah dari UGM. Selama masih ada hak yang bisa dibeli, akan hancur keadilan negara ini. Tolong Pak Presiden Prabowo, tegakkan keadilan dan kebenaran. Jokowi dan Wapres yang punya ijazah palsu, manipulasi rakyat, tipu-tipu rakyat, dan termulnya diadili lalu dipenjarakan, jangan omong-omong. Kemudian, semua yang tertangkap tangan korupsi, baru-baru ini mereka bilang dana mengalir ke Solo. Ayo tegakkan keadilan para penegak hukum. Bukti-bukti semakin faktual, jelas, ilmiah, terang benderang, tak terbantahkan.
Bahkan bagi rakyat yang awam hukum pun mampu menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi dan Gibran benar-benar terbukti palsu, ilegal melawan hukum. Mereka berdua, bapak dan anak, bukan pemimpin, tapi penjahat kriminal kelas berat atau kelas kakap. Adili dan penjarakan mereka berdua, juga siapapun yang dulu meloloskannya. Seluruh biaya negara sejak menjabat wali kota sampai presiden harus mereka ganti. Dokumen juga hartanya harus disita seluruhnya untuk rakyat. Terlalu sombong, Jokowi mengorbankan anak buah sendiri. Ingat, hukum karma gak pernah ingkar janji. Orang salah itu ngomongnya belepotan Bang Hotman. Wajib diadili dan dipenjara si Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab. Kemudian, netizen juga kembali menambahkan, tanggung jawabmu di akhirat, para koruptor, lebih berat. Menakutkan selamanya, bertawadlah sebelum ajal menjemputmu. Ngeri kali kalau Bang Hotman udah turun tangan, mantap Bang Hotman, rakyat mendukungmu. Pak Prabowo, tolong Anda tangkap Jokowi secepatnya. Dia sumber segala macam masalah dan korupsi. Jangan takut terhadap termul yang selama ini melindungi. Jadilah pemimpin yang tegas. Rakyat akan selalu berada di jalan yang benar. Sehat terus buat Bang Hotman, pembela kebenaran. Baru kali ini mantan presiden meninggalkan 1000 masalah. Jelas-jelas Mulyono terlibat. Pengacara hebat, Bang Hotman selamatkan NKRI yang diacak-acak, pengkhianat dan perampok. Adili dan miskinkan mereka untuk membayar utang. Sekarang ini layer-layer dan narator-narator asal Batak yang berani lantang terang-terangan mengungkapkan kejahatan rezim Jokowi CS. Lanjutkan Bang. Semangat Bang Hotman, kita bela kebenaran sampai orang yang harus bertanggung jawab atas hal ini di penjara. Alhamdulillah Pak Hotman Paris, pro rakyat. Pak Prabowo katanya mau menegakkan hukum. Kok kalau Jokowi tak ada tanggapan? Mungkin kalau Tom tidak diberi abolisi, Jokowi ikut jadi tersangka. Itulah bukti kalau para penegak hukum itu gak beres dalam menerapkan pasal. Akhirnya hukum jadi tebang pilih. Hayo Pak, dukung pemberantasan korupsi. Bapak Hotman hebat. Nadiem korban dari nafsu Jokowi, makanya Bang Hotman harus berani tuntut Jokowi. Mantap, ini baru Pak Hotman yang berjuang untuk membela kebenaran. Lanjutkan Bang Hotman Paris. Memang benar kalau Presiden Jokowi yang politik bukan negarawan. Kenapa ndak ditangkap Jokowi? Diadili, banyak betul kasusnya. Kalau takut, biar rakyat yang adili. Ayo Pak Hotman, perbaiki hukum di Indonesia sebagai amal bukti Bapak di hari tua. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan semakin kaya dan top. Mantap Bang Hotman, tangkap panggil semua yang nama-namanya disebut di persidangan. Ya sebaiknya penegak hukum harus berani dan tak pandang bulu lah. Bang Hotman hebat, rakyat mendukung. Rakyat sudah muak lihat Pak Jokowi, kenapa masih dimediakan? Termul disuruh milih sembah Tuhan apa Jokowi, pasti sembah Jokowi. Hayo Bang Hotman, usus tuntas gerombolan maling kakap di negeri ini, terutama Fir Joko. Jelas bahwa Jokowi ikut tersangkut kasus impor gula, untuk itu segera tangkap. Jaksa dan hakim sudah terlalu banyak menerima uang dari Jokowi, makanya sulit bagi mereka untuk menjerat Jokowi, jadi terdakwa dalam berbagai masalah hukum. Segera adili Jokowi sebelum pengadilan rakyat terjadi seperti di Nepal.
Ada Bang Hotman, pengacara yang ganteng terkeren. Lanjut Bang, luruskan biar terungkap. Sehat Bang Hotman. Oke teman-teman, itu adalah komentar-komentar yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat lain tentang dalam video yang telah teman-teman tonton sebelumnya, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.